Apa utamanya? Kenapa kau harus ke sana? Kenapa kau harus ke Pakistan? Kenapa kau harus Bangladesh misalnya? Demikian. Kecuali kalau dia pergi ke Masjid Aqsa, Nabawi dan ke Masjidil Haram. Bagaimana kalau saya sengaja bersafar, khusus berziarah ke makam Rasulullah SAW? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kata Rasulullah, barang siapa yang menziarahiku maka sama seperti menjengukku. Khusus nggak boleh. Hah? Iya, tidak boleh khusus. Sunnah ini khusus orang yang datang ke Masjid Nabawi dan setelah itu dia berziarah ke makam Rasulullah SAW. Namun dari Indonesia sengaja dia ke masjid, mau kemana? Ke Madinah, khusus berziarah, tidak dibolehkan. Ya, berarti kan bedanya. Tadi sunnah tadi itu untuk apa? Barang siapa yang menziarahiku maka dia sama seperti menjengukku. Itu bagaimana? Itu khusus untuk orang yang nggak safar. Karena nggak boleh safar kecuali untuk ibadah, maksudnya kecuali ke 3 masjid. Nah, jadi dia pergi ke Masjid Nabawi dari Indonesia mau sholat misalnya atau untuk beribadah apa saja, kemudian disunnahkan bagi dia untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kebalikannya, pertama makam dulu baru ke masjid, tidak, salah. Demikian. Kemudian nazar al-lujaj, nazar orang marah, apakah boleh dilaksanakan? Misalnya nazar ini maksudnya an-nadru alladhi yuradu bi al-imtina min amrin awil hathi ala fi'lihi, yaitu bernazar maksudnya untuk tidak melakukan suatu perkara atau untuk lebih mendorong melakukan suatu perkara. La taqarrub ilallah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya ka'iyaqul, seperti dia mengatakan in fa'altu kada falillahi alayya hajj atau sadaqah. Seandainya saya melakukan ini, maka saya wajib untuk melakukan sedekah atau haji misalnya. Jadi coba perhatikan bedanya. Yang pertama, saya bernadar akan sedekah. Yang kedua, kalau seandainya saya lakukan ini, berarti saya wajib sedekah. Contohnya lebih mudah. Biasanya ini orang yang marah. Ya, orang yang marah. Kalau seandainya nanti saya ke rumahmu, berarti saya wajib berpuasa. Itu karena marah biasanya. Mungkin karena ada pertengkaran, ya, karena ada pertengkaran. Kalau saya ke rumahmu, berarti saya wajib puasa. Kalau orang Arab lain lagi biasanya. Biasanya kalau dia bertengkar, kalau seandainya saya masih menginjakkan kaki saya ke rumahmu, maka istri saya cerai. Saya begitu. Maka tidak dibolehkan. Dia bertengkar, istri dicerai. Istri nggak tahu apa-apa. Namun di Indonesia hampir dikatakan nggak pernah seperti itu. Di Arab begitu. Nah demikian. Apakah nazar seperti ini dibolehkan? Di mana intinya dia untuk mendorong suatu lebih meyakinkan, lebih menguatkan sesuatu yang tidak akan dia laksanakan, atau untuk lebih mendorong apa yang dia laksanakan. Seperti kalau saya terlambat hari ini pergi kantor, berarti saya wajib puasa 6 hari misalnya. Pergi kantor itu kan gak ada hubungan dengan ibadah. Itu dia. Jadi ini untuk untuk mendorong suatu perbuatan. Kalau dikatakan saya insya Allah nggak akan terlambat ke kantor. Nah, ini biasanya molor dia. Tapi kalau dia sampai bernadar kalau saatnya saya terlambat, berarti saya akan puasa 6 hari misalnya. Ini dikatakan puasa nadar al-lujaj, puasa nadar yang dilakukan oleh orang-orang yang marah. Lantas bagaimana? Apakah hal ini dibolehkan? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya nazar itu kaitannya dengan ibadah, bukan dengan perkara-perkara yang bukan ibadah. Walaupun ujungnya ibadah ya, namun inti daripada nazar itu adalah untuk sesuatu yang mubah. Begitu. Kalau seandainya saya masih makan lemak ini, misalnya mungkin dia kolesterol begitu. Kalau seandainya saya masih makan ini lemak kambing ini, berarti saya wajib berpuasa 6 hari. Ternyata nggak tahan dia nengok lemak kambing misalnya. Akhirnya dia menjadi wajib. Ya, menjadi wajib melaksanakannya. Lantas apakah hal ini dibolehkan? Nah,
Nah, inilah permasalahannya. Wa hadza yakhruj makhrajal yamin. Nadar seperti ini sama seperti sumpah. Nah, sama seperti sumpah. Li'anna an-nadhir huna lam yarudul qurbah. Karena orang yang bernadar maksudnya bukan ibadah. Wal i'tibar fil kalam bi makna la bilafzihi, dan makna yang dinilai adalah dari lafaz makna, bukan lafaznya. Wa hadza maqsudu al-haddu ala fi'li aw man'i minhu. Maksudnya adalah untuk mendorong melakukan sesuatu atau untuk lebih meyakinkan untuk tidak melakukan sesuatu. Lantas bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maka untuk yang seperti ini, nadar-nadar seperti ini tidak perlu untuk dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan. Jadi cukup kafaratul yamin. Ya, melakukan kafarah sumpah, yaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Kemudian yang lainnya, nadar yang lain yaitu bagaimana jika seorang tadinya dia orang Kristen misalnya, dia bernadar. Karena nadar itu tetap ada, di agama lain juga ada. Dia bernadar, saya nadar, mungkin agama lain nggak tahu lah istilahnya apa, entah nadar, entah apa. Saya akan menyumbang, tapi kalau sedekah kan nggak populer di kalangan mereka. Saya akan menyumbang orang miskin sebanyak 1000 orang misalnya. Itulah niatnya, nadarnya dia. Namun belum sempat dia laksanakan nadarnya tersebut, dia masuk Islam. Masuk Islam. Bagaimana dengan nadarnya ini? Apakah tetap wajib dia lakukan atau bagaimana? Sebab dia bernadar tatkala dia Kristen, kemudian dia masuk Islam. Apakah dia wajib melaksanakan nadar ini? Hal ini sama seperti kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Umar berkata, "Anna Umar qala ya Rasulullah, inni nadartu an i'takafa lailatan fil Masjidil Haram fil jahiliyah." Ya Rasulullah, aku pernah bernadar waktu aku jahiliyah dulu, yaitu beriktikaf 1 hari di Masjidil Haram. Inilah pertanyaannya. Aku dulu pernah bernadar waktu aku masih jahiliyah, belum masuk Islam, nadar 1 hari untuk iktikaf di Masjidil Haram. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Aufi bin nadrik," silahkan laksanakan nadarmu. Jadi nadar tersebut wajib selama memang nadar yang dia lakukan ketika dia kafir, nadar yang dalam syariat Islam itu dibolehkan. Nah, tetap berlanjut. Tapi kalau dia nadar waktu dia masih Kristen, saya bernadar kalau saya sembuh, saya akan menyumbang untuk bangun toiletnya gereja. Masuk Islam, bagaimana? Tidak boleh, tidak wajib, karena ini bertentangan. Tapi kalau dia nadarnya memang nadar dalam syariat Islam itu dibolehkan, apakah dalam hubungan sosial dan lain-lainnya, itu tetap diwajibkan. Makanya kata Rasulullah, kalau memang kamu pernah bernadar di saat zaman jahiliyah dulu, waktu kamu jahiliyah, kamu masuk Islam, tetap kamu wajib melaksanakan nadar tersebut. Karena nadarnya iktikaf. Berarti para ikhwatiddin, iktikaf itu sudah ada pada zaman jahiliyah dulu. Orang-orang Quraisy sudah punya iktikaf. Orang-orang Quraisy juga sudah melakukan haji, hanya saja berbeda. Sudah melakukan tawaf, hanya saja berbeda tawafnya dengan yang sekarang. Tawafnya orang Quraisy dulu nggak pakai busana, telanjang. Jadi laki-laki tawaf nggak pakai baju, perempuan juga. Namun perempuan tawafnya di malam hari. Dulu kan nggak ada PLN, nggak ada perusahaan lilin negara, nggak ada dulu. Ya gelap. Makanya wanita bertawaf pada malam hari. Nah, kemudian turunlah ayat, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu, perhiasanmu setiap kali kamu di masjid ataupun melaksanakan ibadah. Demikian. Sejak itu maka yang bertawaf harus menutup auratnya. Demikian.
Jadi kalau ada yang bernadar, saya bernadar